Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang integral pada mata kuliah kalkulus 1. Beberapa subbab yang akan kita bahas pada materi integral yaitu ada integral tak tentu, sifat-sifat integral tak tentu, notasi sigma, integral Riemann atau integral tentu, dan yang terakhir adalah sifat-sifat integral tentu. Langsung saja kita mulai. Yang pertama tentang integral tentu. F kapital X disebut suatu antiturunan dari fx pada interval I jika f kapital aksen X sama dengan fx untuk setiap x elemen I. Oke, saya ulangi. Jadi kalau kita punya fungsi f kapital X gitu ya, itu kita turunkan hasilnya f kecil x, maka kita katakan f kapital tadi anti turunan dari f kecil x. Contoh, misalkan saya punya sepertiga x pangkat 3 dan sepertiga x pangkat 3 plus c. C itu sembarang konstanta ya, misalkan sepertiga x pangkat 3 plus 1, plus 2, plus 3 gitu. Adalah anti turunan dari f kecil x sama dengan x kuadrat. Kenapa? Karena turunan dari f kapital X tadi sama dengan f kecil x. Nah ini sepertiga x pangkat 3 gitu. Kamu turunkan kan jadi sepertiga kali 3 x pangkat 2. Ya, atau jadi x kuadrat. Ini sepertiga x pangkat 3 plus c juga iya sepertiga kali 3 x kuadrat. Jadi x kuadrat plus c. Nah konstanta diturunkan kan sama dengan 0. Ya, jadi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dan sepertiga x pangkat 3 plus c dengan c sembarang konstanta merupakan anti turunan dari x kuadrat. Anti turunan dari suatu fungsi tidaklah tunggal, tetapi perbedaannya berupa suatu bilangan konstan. Nah, jadi C ini boleh kita ganti sembarang apapun masih memenuhi. Ya. Misalkan kita punya sepertiga x pangkat 3 plus 2. Nah, ini diturunkan masih x kuadrat juga. Gitu ya. Kita punya sepertiga x pangkat 3 plus 3. Ini juga sama. Maka untuk setiap C di sini turunannya tetap sama yaitu x kuadrat. Maka kita katakan bahwa anti turunan dari suatu fungsi itu tidaklah tunggal. Ketidaktunggalan tadi itu bergantung dengan suatu bilangan dinamakan konstanta. Lalu anti turunan disebut juga integral tak tentu. Nah, ini anti turunan itu disebut juga dengan integral tak tentu. Jadi kebalikannya turunan itu integral. Notasinya ini kayak S ya, integral fx dx sama dengan f kapital X plus c. Nah, ini notasinya. Integral dari f kecil x dx sama dengan f kapital X plus c. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ke sifat-sifat integral tak tentu. Nah, tadi kita sudah melihat definisinya. Sekarang bagaimana sifat-sifat integral tak tentu atau anti turunan tadi itu sifat-sifatnya seperti apa? Yang pertama, sifat pangkat ya. Jadi x pangkat r dx, integral x pangkat r dx itu sama dengan x pangkat r plus 1 per r plus 1 plus c untuk r tidak sama dengan min 1. Pertanyaan menarik nih. Bagaimana kalau r-nya sama dengan min 1 gitu ya? Karena kalau r-nya sama dengan min 1, di sini kan jadi r jadi min 1 ditambah 1 jadi 0 ya. Per 0 kan tidak terdefinisi. Nah, maka catatan ya, untuk sifat yang pangkat yang nomor 1 ini r-nya tidak sama dengan min 1. Untuk R sama dengan min 1 nanti akan dibahas namanya integral lanjut. Nanti kita bahas di integral lanjut untuk mencari R yang sama dengan min 1. Oke,
Oke, yang kedua, integral dari sin itu men cos X. Lalu integral dari cos X itu sin X. Yang keempat, integral dari secant kuadrat itu tan X. Dan integral dari cosecant kuadrat X dx sama dengan min kotangen X. Oke, silakan ini dipahami sifat-sifat dari integral. Yang pertama itu diperoleh dari turunan. Jadi tinggal kebalikan dari turunan saja gitu ya. Ini sifat yang pertama, yang A. Kita masuk ke yang B. Yang B itu sifat kelinieran. Kalau tadi berdasarkan sifat-sifat di turunan, sekarang dari kelinierannya. Nah, ini bahwa integral dari AFX plus BGX, A dan B itu suatu konstanta dx, sama dengan, nah, konstanta itu bisa kita pindah ke depan. Gitu ya. Jadi A integral fx dx ditambah B integral gx dx. Nah, ini sifat kelinieran. Yang C, integral dengan substitusi. Misalkan U sama dengan Gx dan DU sama dengan G aksen X dx. Dan F suatu anti turunan dari F. F kapital suatu anti turunan dari F. Maka integral F kurung buka Gx G aksen X dx. Jadi ini kayak fungsi komposisi ya. Fx-nya disubstitusikan ke F. Berarti F dalam kurung Gx dikali G aksen X dx sama dengan integral FU DU. Integral FU DU. Nah, integral dari FU tadi apa? Integral dari F tadi F kapital ya. Karena F kapital itu anti turunan dari F kecil. Makanya jadi F kapital U plus C. Selanjutnya U-nya tinggal kita substitusikan ke Gx kita tadi. Maka F kapital Gx plus C. Oke, contoh integral substitusi ini. Kita suruh mencari integral dari sin 2x plus 1 dx. Maka kita misalkan U sama dengan 2x plus 1, maka kita peroleh dengan menurunkan kedua ruas. Ya, ini turunkan du, ini jadi turunkan jadi 2 dx. Nah, atau ini bisa dipindah ruas, berarti dx itu bisa kita ganti dengan setengah du. Lalu jadi sin 2x plus 1 dx itu akan sama dengan sin U, ya kan? Sin U. Nah, dx tadi diganti dengan setengah du. Ini setengah du. Oke, kita peroleh setengah kali integral sin U du. Ya sudah, selanjutnya tinggal diintegralkan saja. Integral dari sin itu sama dengan min cos. Maka jadi min setengah cos U plus C. U-nya tinggal dikembalikan ke awal. U-nya tadi sama dengan 2x plus 1. Maka min setengah cos 2x plus 1 plus C. Nah, ini masih gampang ya. Mungkin kalian sudah pelajari juga ini di SMA. Ini harusnya kalian sudah paham. Oke. Sekarang yang jadi masalah gitu ya. Yang jadi masalah kita menggunakan integral substitusi. Tetapi setelah disubstitusikan U sama dengan Gx, integral fungsi yang diintegralkan hanya fungsi dari U. Ya kan tadi kalau kita lihat setelah kita misalkan terhadap U, semuanya itu kan harus muncul dalam U, ya kan? Sudah kita misalkan ini harus U semua. Ya, nggak boleh kalau ini masih ada X kita integralkan terhadap DU, nggak bisa gitu ya. Nah, hati-hati di sini yang terakhir ini harus semuanya dalam U. Nggak boleh campur masih ada U dan masih ada X, nggak bisa. Harus semuanya dalam U. Oke. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa nanti ternyata masih ada U dan masih ada X-nya, bercampur X dan U-nya. Hitung integral X pangkat 3 plus 1 pangkat 10 X pangkat 5 dx. Oke. Pertama, ya jelas memisahkannya bukan X pangkat 5, tapi yang dipangkatkan 10 ini ya, jadi X pangkat 3 plus 1. Jadi mau nggak mau yang harus kita misalkan yang X pangkat 3 plus 1. Kita misalkan U sama dengan X pangkat 3 plus 1. Maka du per dx-nya sama dengan turunan 3x kuadrat, 2x, turunan dari X pangkat 3, 2x kuadrat, 3x kuadrat. Maka kita dapat dx sama dengan du per 3x kuadrat.
Oke, saya sampai sini. Selanjutnya, kita substitusikan ke soal ya, integral X pangkat 3 plus 1 pangkat 10 X pangkat 5 dx. Ini kita ganti. Jadi ini U pangkat 10, X pangkat 5, dx-nya diganti dengan du per 3x kuadrat. Oke, ini boleh dicoret ya. Ini jadi tinggal X pangkat 3. Kita dapat sepertiga integral U pangkat 10 X pangkat 3 du. Nah, kalau kita perhatikan integral fungsi dari U dan X. Ini tuh diintegralkan terhadap U, tetapi ternyata masih ada X di sini. Oke, gimana menyelesaikannya kalau seperti ini? Oke, caranya gini. Catatan X pangkat 3 tidak bisa dikeluarkan dari integral karena bukan suatu konstanta. Ya, jelas ya. Ini X pangkat 3-nya juga nggak bisa kita pindah ke depan karena kan bukan konstanta. Nah, sekarang cara menyelesaikannya gimana? Cara menyelesaikannya, tadi kita sudah punya permisalan ya sebenarnya itu. U sama dengan X pangkat 3 plus 1. Yang jadi masalah ini ada X pangkat 3 di sini. Nah, maka ini bisa kita tuliskan menjadi X pangkat 3 sama dengan U min 1. Nah, kan ini sudah bisa sekarang. X pangkat 3 di sini bisa kita ganti pakai U min 1 dari pemisahan awal tadi sebenarnya. Oke, lanjut. Sehingga integral dari X pangkat 3 plus 1 pangkat 10 X pangkat 5 dx sama dengan sepertiga integral U pangkat 10. Nah, X pangkat 3-nya kita ganti dengan U min 1. U min 1 du. Terus sama dengan sepertiga integral ini dikalikan ke dalam jadi U pangkat 11. Ini min U pangkat 10 du. Nah, ini sudah nggak masalah. Karena ini semuanya sudah dalam U. Sudah tinggal diintegralkan biasa. Kita peroleh ini jadi tambah 1 ya 1/12 ya. 1/12 U pangkat 12. 1/12-nya kita kali sepertiga jadi sepertiga 6 U pangkat 12. Ini tambah 1 jadi 11. Maka 1/11 U pangkat 11, 1/11 dikali sepertiga jadi sepertiga 3. U pangkat 11 plus C. Oke. Dapat ya, semua udah dalam U, sudah kita bisa integralkan. Terakhir tinggal kita substitusikan yang kita misalkan tadi. U tadi sama dengan X pangkat 3 plus 1. Maka kita substitusikan jadi sepertiga 6 X pangkat 3 plus 1 pangkat 12 min sepertiga X pangkat 3 plus 1 pangkat 11 plus C. Oke, itu ya kita peroleh. Oke, ini berbeda dari materi Anda dulu di SMA, mungkin belum pernah ketemu soal seperti ini ya. Jadi kata kuncinya sebenarnya di sini. Ini ada U sama dengan X pangkat 3 plus 1. Di sini masih ada X pangkat 3, maka bisa kita cari hubungannya gitu ya. X pangkat 3 itu bisa jadi U min 1. Nah, maka ini sudah bisa diganti, maka kita sudah bisa mengintegralkan semuanya dalam U. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang notasi sigma. Nah, kenapa integral ada notasi sigma gitu ya? Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Karena nanti untuk diintegral tentu atau integral Riemann itu kita butuh teori tentang notasi sigma. Maka di sini di review dikit ya tentang notasi sigma. Oke, sigma I dari 1 sampai N AI artinya indeks I ini kita ganti dari 1 sampai N. Maka jadi A1 ditambah A2 ditambah A3 dan seterusnya sampai AN. Oke, sekarang kalau sigma I dari 1 sampai N suatu konstanta, jadi di sini tidak ada I-nya, ya tetap dia konstanta gitu ya. Jadi K plus K plus K plus K sebanyak N suku. Maka bisa kita simpulkan sigma I dari 1 sampai NK itu sama dengan N dikali dengan K, NK. Itu ya yang pertama. Sekarang, sifat dan rumus sigma. Pertama, ini sifat linear juga ya sebenarnya. Sigma I dari 1 sampai N KAI plus LBI. Nah, konstanta bisa kita pindah ke depan. Jadi K sigma I dari 1 sampai N AI. Dan penjumlahan ini bisa kita pecah. Maka jadi plus sigma I dari 1 sampai N, ini L dikali di sini BI-nya. Nah, seperti itu. Sekarang yang kedua. Sigma I dari 1 sampai NI itu sama dengan N
dikali N plus 1 per 2. Nah, sebenarnya materi ini kalian dulu pernah dapatkan di SMA ya. Mungkin tapi lupa. Nah, di sini kita ingat-ingat lagi. Kita punya sifat sigma bahwa sigma I dari 1 sampai N, I sama dengan N plus 1 per 2. Misal nih contoh ya. Untuk yang nomor 2 ini saya beri contoh. Misalkan kita mencari sigma I dari 1 sampai 10. Ya. Misalkan 2I. Nah, kalau kita jabarkan manual ya berarti kan ini jadi 2 kali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah dan seterusnya sampai 2 kali 10 ya. Nah, mungkin ini masih sederhana, masih sampai 10 juga ya, nggak terlalu susah. Ini cari masih kita jumlahkan. Yang jadi masalah nanti kalau dijumlahkan sampai 100, sampai 1000, maka ya kita nggak mungkin menjumlahkan satu per satu. Nah, maka alternatifnya kita bisa menggunakan ini, sifat sigma ini, yaitu rumusnya N plus 1 per 2. Berarti ini sama dengan N kita itu 10 ya, berarti ini 10, ya kan? Dikali 10 tambah 1, 11 per 2. Nah, maka sama dengan, ini dicoret, 5 kali 11, 55. Oke, dapat ya hasilnya 55. Jadi itu, kita bisa menggunakan sifat kedua. Kita lanjutkan sifat ketiga. Sigma I dari 1 sampai N I kuadrat. Itu sama dengan N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6. Nah, sama saya kasih contoh. Oke, sebentar. Ini tadi kita masih kurang ya. Ini tadi 2-nya belum kita tuliskan ya. Karena ini kan sebenarnya tadi bisa kita pecah jadi 2 kali sigma ya. Sigma I dari 1 sampai NI. Nah, yang ini yang perlu dijabarkan 55. Belum kita kali 2, maaf. Kita kali 2, nah ini dikali 2 juga. Ini dikali 2, maka hasilnya jadi 110. Oke, ya 110. Oke, contoh yang nomor 3. Misalkan saya kasih contoh nih, sigma I dari 1 sampai 10 lagi deh. Di sini misalkan 3I kuadrat gitu ya. Nah, maka sama 3-nya bisa kita keluarkan ya. Di 3 kali, pakai sifat nih yang nomor 1 sebenarnya. Sifat linearnya. I dari 1 sampai 10 dari I kuadrat. Nah, maka ini jadi 3 kali. Ini pakai sifat nomor 3, N plus 1, berarti N-nya itu 10 ya. Dikali 10 tambah 1, 11, dikali 2N. 2 kali 10 ya, 2 kali 10 ditambah 1, berarti 21. 21 per 6. Nah, seperti itu. Ini bisa kita coret ya, ini coret, ini jadi 2. Terus ini 2 sama 10 bisa dicoret ya, ini jadi 5. Berarti ini jadi 55 kali 21. Sebentar kita cari. 21 dikali 55 ya. 5, 10, 105. 5, 5, 1, 1. Nah, jadinya 1155. Oke. Sekarang sifat nomor 4. Sigma I dari 1 sampai N, I kuadrat, N plus 1 per 2 dipangkatkan 2. Ini untuk yang I pangkat 3. Kita kasih contoh lagi. Misalkan kita mau mencari sigma I dari 1 sampai 5 saja deh. 5. Ini rumus, misalkan langsung aja I pangkat 3 ya. Maka menggunakan rumus N-nya 5, berarti 5 dikali 5 tambah 1 itu 6, ya kan? Dibagi 2, dipangkatkan 2. Ya, ini. Coret, ya ini 3. Ya. Maka jadi 15 kuadrat. Atau 225. Oke, seperti itu ya. Nah, ini sifat-sifat sigma, ini nanti akan kita pakai di integral tentu atau integral Riemann, jadi silahkan dipahami. Oke,
Bahwa sifat nomor 2 sampai nomor 4 ini nanti bisa dibuktikan dengan induksi matematika. Ya, jadi nanti pembuktiannya ini sudah sifat-sifat ini sudah terbukti ya. Nanti bisa dibuktikan dengan induksi matematika. Oke, sekarang kita ke integral tentu atau nanti disebut juga integral Riemann. Integral tentu dikonstruksikan dengan jumlah Riemann yang menggambarkan luas daerah. Nah, itu ya. Kata kuncinya bahwa integral tentu itu menggambarkan luas daerah. Nanti kita konstruksikan dari jumlah Riemann. Maka nanti integral tentu itu sering juga disebut dengan integral Riemann. Misalkan fx terdefinisi pada selang tertutup A, B. Nah, ini kita punya fungsi. Dia terdefinisi pada selang A, B, A sampai B. Oke, sekarang kita tadi ya mau mencari luas ini. Karena integral tentu tadi sama aja luas daerah di bawah kurva ini. Nah, sekarang gimana cara kita menentukan luas daerah di bawah kurva ini? Oke, langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, partisi selang AB menjadi N selang dengan titik-titik pembagi, yaitu X0, X1, X2, sampai Xn. X0-nya jelas A-nya, Xn-nya sama dengan B. Oke. Lalu kita buat himpunan P gitu ya. Himpunan P. Himpunan P itu apa? Himpunan P itu X0, X1 sampai Xn tadi. Disebut partisi dari selang AB. Nah, ini kita bagi gitu ya. Di sini kita bagi ini A-nya itu X0, di sini X1, X2, X3 dan seterusnya sampai ke Xn. Xn-nya sama dengan B. Oke, selanjutnya yang kedua. Didefinisikan panjang partisi P sebagai P itu sama dengan max K dari 1 sampai N harga mutlak delta XK. Nah, itu XK itu dapat dari mana? XK dapat dari XK min XK min 1. Oke, jadi gini. Kita tadi mempartisi selang dari A sampai B itu terserah kita gitu ya. Nggak harus sama gitu. Jadi selangnya ini nggak harus sama ini. Selang ini, dan ini tuh nggak harus sama. Selangnya itu sebesar delta K gitu ya. Karena ini tadi selangnya itu berbeda-beda. Ini tidak harus sama. Ya. Jadi misalkan ini delta X1 ya, ini delta X1, ini delta X2 dan seterusnya, ini delta XK gitu ya. Nah, ini tuh semuanya nggak harus sama, nggak sama gitu ya. Maka didefinisikan P gitu ya. P itu apa? Maksimum dari masing partisi tadi. Jadi dari yang banyak tadi kita ambil terbesar, itu kita namakan P. Itu maksimum dari delta XK. XK dapat dari XK min XK min 1 ya. Berarti dapat misalkan ini panjang sini dapat dari XK, ini dikurangi dengan ini. Oke. Seperti itu. Lanjutnya. Oke. Sekarang kita pilih C. C itu sembarang ya. C itu sembarang. Yang penting dia ada di selang XK-1 XK. K dari 1 sampai ke N. Nah, ini misalkan gini. Nah, CK ya, tadi kita sudah dapat P. P itu adalah nilai maksimum dari masing-masing selang. Nah, sekarang CK. CK itu kita ngambil sembarang di sini ya. Misalkan kalau C1 berarti dari X0 sampai X1 gitu kan. Misalkan kita ambil di sini ya. Di sini itu C1. Nah, terus C2 lebih geser ke sini nggak masalah gitu ya. C2. Yang penting dia ada di dalam interval. C3-nya misalkan kita ambil di sebelah sini. Nah, ini sampai CK. Nah, terus misalkan di sini CN-nya kita ambil di sini nggak masalah. Nah, ya, yang penting dia ada di selang XK-1 sampai XK. K dari 1 sampai N. Oke, sekarang kita ke langkah selanjutnya. Oke, sudah dipartisi, sudah mendapatkan CK. Nah, sekarang bentuk jumlah Riemann. Nah, jumlah Riemann itu apa? Jumlah Riemann itu sigma
K dari 1 sampai N FCK dikali delta XK. Nah, ini. Jadi, kita itu sebenarnya intinya gini, kita partisi daerah kita dari A sampai B di bawah kurva itu jadi persegi panjang kecil gitu ya. Persegi panjang kecil sejumlah N gitu, sejumlah N. Maka rumus persegi panjang itu kan apa? Panjang kali lebar ya. Nah, kalau di sini panjangnya ini berarti segini. Segini lebarnya, ini lebarnya berarti sebesar apa? Delta XK ya. Terus ketinggiannya atau panjangnya ya, panjangnya berarti kan FCK, ya kan? Ini kan fungsi ketinggian ini fungsinya kan C ini kita substitusikan ke fungsi kan dapat ketinggiannya, ya. Maka integral Riemann itu sigma K dari 1 sampai N FCK dikali delta XK. Lalu sekarang jika kita ambil norm dari P, jadi P tadi apa? P tadi itu panjang maksimal, itu panjang maksimal dari delta XK tadi. Kita ambil yang kita dekatkan 0, kita limitkan ke 0, maka diperoleh limit jumlah Riemann. Maka kita dapat limit jumlah Riemann. Nah, yaitu limit P mendekati 0, sigma K dari 1 sampai N FCK kali delta XK. Jika limit ini ada, maka dikatakan F terintegralkan Riemann. Nah, karena kita sudah lihat juga ya, limit itu belum tentu ada. Ya, kalau ada, maka kita katakan F tadi terintegralkan Riemann pada selang AB dan ditulis sebagai berikut. Nah, ini definisinya ya. Kita dapat definisi integral tentu. Integral dari A sampai B fx dx sama dengan limit P mendekati 0, sigma K dari 1 sampai N FCK kali delta XK. Atau sama saja, tadi selangnya itu kita perkecil. Ya kan? P delta X-nya tadi kita perkecil. Kalau delta X-nya itu mendekati 0, ya kan? Kita dekati 0, artinya apa? Artinya N-nya juga mendekati 0. N-nya mendekati tak hingga gitu ya. Jadi supaya deltanya tadi kecil, ya, deltanya tadi kecil, ya kita perbanyak partisinya, gitu ya. Jangan cuma dipartisi sebanyak 2 atau 3, kita partisi sebanyak mungkin, gitu ya. Maka kita ambil di sini P menuju 0 itu artinya sama aja N-nya itu menuju tak hingga, atau kita partisi jadi banyak sekali. Nah ini, maka kita dapat limit N menuju tak hingga, sigma K dari 1 sampai FCK delta XK. Inilah yang dinamakan definisi dari integral tentu atau integral Riemann. Diperhatikan baik-baik ya. Integral dari A sampai B fx dx sama dengan limit N menuju tak hingga sigma K dari 1 sampai FCK dikali delta XK. Kita lanjut. Nah, ini kita ada contoh ya. Oke, integral dari 0 sampai 2, x min 2 dx. Oke, sekarang kita ikuti langkah-langkahnya tadi. Partisi selang dari A sampai B, kalau ini berarti 0 sampai 2, menjadi N bagian yang sama panjang. Tadi sebenarnya terserah kita gitu ya. Tapi untuk memudahkan gitu, bisa kita bagi dengan yang sama panjang. Oke, misalkan kita bagi sebanyak N gitu ya, maka delta X itu sama dengan 2 per N. Oke, coba saya ulangin. Jadi, panjangnya tadi kan dari 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2 itu kita bagi sebanyak N yang sama panjang gitu ya. Maka caranya, berapa sekarang lebar selangnya ya gampang gitu. 2 dibagi sama N, ya kan. Misalkan kita bagi jadi 10, berarti delta X kita jadi 2 per 10. Kita bagi 100, berarti 2 per 100. Paham ya ini? Oke. Kita dapat delta X sama dengan 2 per N. Terus ini tadi 0, X1, X2 sampai Xn-1, ini Xn-nya 2. Sehingga kita peroleh X0 itu sama dengan 0. Ya kan? Terus X
1 sama dengan 0 ditambah delta X, yaitu 2 per N. X2 berarti 0 ditambah 2 kali delta X, berarti 2 kali 2 per N. Ya, jadi kalau X1 berarti kan 0, ya kan? Ditambah delta X, ditambah delta X. Delta X kita tadi sama 2 per N. Makanya jadi 2 per N. Untuk X2 berarti apa? 0 ditambah 2 kali delta X. Gitu ya. 2 kali delta X. Berarti 2 kali delta X kita tadi 2 per N. Maka diperoleh 4 per N. Dan seterusnya. Ya, sampai nanti ke I. Nah, misalkan ke I di sini. Ke I berarti apa? Ya 0 ditambah I kali delta X. Ya. Berarti 2 dikali dengan I per 2. Ini 2 dikali dengan I per, 2 kali I per N. Dapat ya? Kita dapat rumus XI kita, yaitu 2I per N. Selanjutnya CI, ya. CI tadi terserah gitu ya. Ngambilnya yang penting ada di selang XI-1 sampai XI. Ya, kita ambil aja supaya gampang. Karena XI tadi udah kita peroleh, maka kita ambil aja CI sama dengan XI. Sekarang kita bentuk jumlah rimannya. Jumlah rimannya tadi sigma I dari 1 sampai N FCI kali delta XI. Sama dengan sigma I dari 1 sampai N. Nah, sekarang delta XI ya. Nah, delta XI. Delta XI kita jelas ya 2 per N ya kan tadi. Delta X kita semuanya tadi kita bikin sama. Jadi 2 per N. Lalu sekarang FCI. Nah, berarti apa nih? C ini disubstitusikan ke fungsi F. Gitu kan. C kita tadi apa? C kita sama aja XI. Nah, ya. Kita ulangi. FCI berarti mensubstitusikan CI ke F. CI tadi kan sama XI ya. Berarti sama aja mensubstitusikan XI ke F. Padahal fungsi F kita tadi apa? Fungsi F kita tadi X min 2. X min 2. Maka tinggal kita ganti X-nya dengan tadi XI tadi ya. Nah, maka kita bisa ganti. Nah, XI tadi kan sama aja 2I per N. Ya kan? XI kita kan sama aja 2I per N. Berarti 2I per N dikurangi 2. Ya, mensubstitusikan XI tadi yang sama aja 2I per N, kita substitusikan ke fungsi kita. Maka jadi 2I per N min 2 kali 2 per N. Atau kita diperoleh sigma I dari 1 sampai N 4I per N kuadrat min 4 per N. Ya, ini tinggal dikali ke dalam saja. Bisa ya? Kita lanjut. Selanjutnya, ini sigma kan sigma I ya. Sigma I berarti selain I itu kita anggap sebagai konstanta. Berarti N ini sebagai konstanta. Maka 4 per N kuadrat bisa kita keluarkan. 4 per N kuadrat sigma I dari 1 sampai NI. Min 4 per N. Nah, ini 4 per N. Ini satu konstanta sigma I dari 1 sampai N 1. Nah, lanjut. Nih, nah sekarang kita gunakan, tadi masih ingat ya, rumus yang sigma I dari 1 sampai NI tadi, N plus 1 per 2. Makanya N plus 1 per 2. Min, nah sigma dari K tadi, jadi K kali N, berarti 1 kali N, makanya hasilnya N 4 per N kali N. Kita dapat, nanti kalau sudah kita jabarkan, dapat min 2 ditambah 2 per N. Oke, sekarang kita limitkan N menuju tak hingga. Integral jumlah Riemann kita tadi, maka ini dilimitkan tak hingga, ini limit konstanta, suatu konstanta tetap min 2, limit dari 2 per N, nah, asik ya, kalau ada per hasilnya 0, maka hasilnya min 2 ditambah 0. Diperoleh hasil akhirnya sama dengan negatif 2. Oke, itu tadi ya, sudah kita bahas tentang integral Riemann. Silahkan ini dipelajari lebih detail karena mungkin kalian belum dapat ya, ini materi di SMA belum dapat, nah dapatnya di kalkulus semester 1. Jadi silahkan dipelajari ini tentang integral Riemann. Nanti di akhir saya berikan beberapa latihannya. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat integral tentu. Nah, jika fungsi Y sama dengan fx positif pada selang AB, maka integral tentu di atas menyatakan luas daerah yang terletak di bawah Y sama dengan fx dan di atas sumbu x. Di
di antara X sama dengan A dan X sama dengan B. Ya, jadi ini mungkin kalian juga sudah pernah tahu ya di SMA. Jadi kalau kita punya ini luas daerah, ini fungsi kita fx, ini itu A, ya kan, ini B. Nah, luas daerah di bawah kurva, ya kan, dan di atas sumbu X, di mana X-nya itu di antara A dan B, inilah luasnya itu sama dengan integral dari A sampai B fx dx. Nah, karena luas ini maka sifat-sifatnya nanti bisa berhubungan dengan luas itu. Sifat integral tentu kita lihat yang pertama sifat linear. Oke, bahwa integral dari A sampai B Pfx ditambah Qx gitu ya, sama dengan P kali integral A sampai Fx dx ditambah Q integral dari A sampai B Gx dx. Nah, jadi ya konstanta bisa pindah ke depan, penjumlahan bisa untuk memecah. Oke, terus sifat yang kedua, jika A kurang dari B kurang dari C, maka berlaku integral dari A sampai C. Jadi integral langsung dari A sampai C itu sama aja integral dari A sampai B ditambah integral dari B sampai C. Ya, integral A sampai C itu bisa kita partisi dari integral A sampai B dan B sampai C. Oke, sifat yang ketiga, integral dari A sampai A fx dx sama dengan 0. Nah, ini jelas. Ya, dari A sampai A sama gitu ya, maka hasilnya sama dengan 0. Dan kalau integral dari A sampai B itu bisa dibalik jadi dari B sampai A gitu ya, tapi dikasih minus. Integral A sampai B itu sama ada integral dari B sampai A, tapi sini ada minusnya. Dikalikan dengan minus. Oke, sekarang jika f adalah fungsi ganjil, maka integral dari min A sampai A fx dx sama dengan 0. Nah, ini kalian sudah belajar ya dulu di materi fungsi. Kalau dia itu fungsi ganjil, kita integralkan batas bawah sama batas atasnya itu cuma berbeda di tanda. Jadi min A sampai A itu hasilnya sama dengan 0. Oke, kalau fungsi genap itu hasilnya sama dengan 2 kali integral dari 0 sampai A fx dx. Oke, mungkin ini perlu divisualisasikan ya biar kalian paham. Fungsi ganjil kemarin contohnya apa? Fungsi ganjil contohnya Y sama dengan sin X ya. Jadi kalau kita gambar Y sama dengan sin X ya. Ini kurang ke kiri ya, sebentar. Nah, ini kita punya Y sama dengan sin X. Oke, masih ingat ya, grafik sin ini untuk tadi yang untuk fungsi ganjil ya. Grafik sin itu kan dia dari bawah seperti ini ya. Nah, dengan ini. Nah, maka misalkan ya, kita mau mencari integral nih dari A sampai, dari ini kan min dari 0 sampai pi ya, ini sampai ini kan 2pi, ini sampai pi, ini sampai min pi kan. Nah, jadi kalau kita mencari integral dari min pi sampai pi, integral dari min pi sampai pi sin x itu sama dengan 0. Ya kan? Kenapa? Ya ini coba kamu lihat. Ini kan positifnya. Ini sama ini kan sebenarnya luasnya sama ya. Ini sama ini kan luasnya sama. Yang ini nilainya positif, yang ini nilainya negatif. Maka ini nilainya sama dan cuma berlainan tanda, kalau dijumlah ya sama dengan 0. Coba nanti kamu integralkan kalau nggak percaya. Ya, tuh. Itu kalau yang fungsi ganjil ya. Sekarang kalau fungsi genap. Fungsi genap yang kalian kenal apa? Contohnya kosinus ya. Nah, misalkan nih saya punya fungsi cos Y sama dengan cos X. Oke, cos itu dari atas ini ya gambarnya gini ya. Oke, ini juga ya. Oke, seperti itu. Ini batasnya ini sampai di pi, berarti ini sampai setengah pi ya. Ya, ini setengah pi. Nah,
Misal nih, kita mencari integral dari min setengah pi sampai pi ya. Nah, kalau kita lihat ini kan sama-sama di atas dan luasnya sama kan antara nilai yang di sebelah kiri sama nilai yang di sebelah kanan. Ini nilai yang di sebelah kiri sama yang kanan ini sebenarnya kan sama gitu ya. Luasnya itu sama, cuma berbeda tanda saja gitu ya. Ini yang saya arsir, ini sama saya ganti warna coba. Nah, ini sama yang sebelah sini. Ini sebenarnya luasnya sama gitu ya. Cuma dia luasnya sama saja, ini luasnya sama. Maka kalau kita mencari integral dari min pi mencari integral dari min setengah pi sampai pi itu sama aja. Ini tadi cos x-nya, cos x dx. Ya kan, sama aja integral dari 0 sampai setengah pi gitu ya. Dari cos x dx. Nah, tapi ini kita kali 2 karena ini ada 2. Nah, gitu ya. Nih, ingat-ingat sifat dari fungsi integral dari fungsi ganjil dan fungsi genap, tapi ini ya harus sama ya bawahnya ini min A, ini A. Nah, sifat seperti ini. Kalau dia itu fungsi ganjil, hasilnya 0. Kalau fungsi genap, jadi 2 kali integral dari 0 sampai A. Oke, kita lanjut. Contoh ya. Ini integral dari min 3 sampai 3x akar x pangkat 4 plus x kuadrat plus 7 dx. Nah, susah ya. Ini coba mengintegralkan gimana, ada akar gitu ya. Nah, maka coba kita selidiki dulu. Apakah ini dia fungsi ganjil atau fungsi genap? Bisa jadi supaya nanti kita sederhana ya. Oke, kita lihat dulu apakah dia fungsi ganjil. Ini kita cari f min x-nya. F min x itu berarti kita substitusikan x-nya menjadi min x. Ini jadi min x pangkat 4 plus x min x kuadrat plus 7 ya. Kita dapat ini min x akar dari x pangkat 4 plus x kuadrat plus 7. Ya kan, ini jadi positif ya. Ini min x, jadi min. Nah, ini kan sama aja min fx. Min fx kan, ini tinggal ditambahkan minus kan. Maka minus fx. Nah, kemarin ya definisi fungsi ganjil. Jika f minus x itu sama dengan min fx, maka dia merupakan fungsi ganjil. Ya udah, ini dia fungsi ganjil. Karena fungsi ganjil, berarti hasilnya tinggal 0. Nah, nggak usah ngitung gitu ya. Kita cuma buktikan ini fungsi ganjil, udah. Maka hasilnya sama dengan 0. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Kita sudah belajar tadi tentang definisi dari integral tak tentu gitu ya. Terus sifat-sifat integral tak tentu. Terus kita belajar notasi sigma. Tadi digunakan untuk integral tentu atau integral Riemann. Terakhir, ini kita lihat tentang sifat-sifat integral tentu. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.